Kami buka hati kami Tuhan. Supaya apa yang kami baca, ayat yang kami baca Tuhan, kalimat yang kami dengar dalam firman Tuhan, itu boleh menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Karena kami tahu Yesus, firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, sampai hari ini, itu semua karena firman-Mu yang kami baca setiap hari, yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan malam ini. Mari semua yang siap dengar firman, kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kalau kesempatan malam ini kita boleh bersama-sama kembali untuk boleh beribadah. Walaupun belum semua yang hadir, namun kita percaya cepat atau lambat, semua orang-orang yang mungkin udah lama gak kebaktian wanita, dia akan datang mencari Tuhan. Seperti wanita yang datang mau mencari Tuhan. Amin. Kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dan panjang ya, kita akan bagi sedikit demi sedikit. Sudah dapat semuanya? 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, kita baca sampai ke-14 dulu ya. Kita akan baca bersama-sama, semuanya keluarin suara sampai kuping yang dengar ya. Kalau baca firman Tuhan jangan kumur-kumur, baca yang keras. Supaya kita dengar dari telinga kita sendiri untuk menguatkan hidup kita. Udah dapat semua, udah ada. Kalau enggak baca di sini udah silakan ada ya. Kita mulai baca. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya, betul nggak ibu-ibu? Tubuh kita ini terdiri dari banyak anggota. Ada mata, ada telinga, ya, ada hidung, ada lagi mulut, ada lagi tangan dan kaki. Kalau kita berjalan satu tubuh, pasti semuanya ikut berjalan. Nggak mungkin kan mata jalan sendiri. Nggak mungkin juga kan tangan jalan sendiri. Ya, kaki juga nggak mungkin. Dari mana penyanggahan kalau tidak ada tubuh? Makanya kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Berarti kita adalah saudara. Kencengan banyak bilangnya, kita adalah saudara. Jangan malu-malu. Kita semua satu saudara di dalam seiman, bahkan satu Tuhan. Dan kita adalah satu DNA. Yaitu darah Kristus. Nggak ada golongan darah A, B, C, D, nggak ada. Kita adalah satu tubuh, satu darah, yaitu darah Kristus. Karena kita sudah dibaptis. Berarti menjadi satu roh di dalam kehidupan kita. Ya, ayat yang ke-15 saya teruskan. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat kepada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepada
Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Seringkali kita satu tubuh Kristus dalam wadah WBI, mungkin ada banyak yang merasa dibedakan. Ya, di sini kan dibilangin, yang paling kecil sekalipun kita harus pedulikan. Ntar ayat selanjutnya. Oleh sebab itu jangan ada yang memegahkan diri karena kita ini merasa bisa. Karena kita ini merasa pinter. Karena kita ini merasa hebat. Ya, kita semua adalah satu tubuh. Kalau tubuh yang satu sakit, semua ngerasain sakit. Oleh sebab itu di antara kita jangan ada yang merasa hebat dan jangan ada juga yang merasa gua nggak bisa apa-apa. Gua mah udah nggak punya apa-apa. Gua nggak bisa apa-apa. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau saya contoh jari aja nih. Yang paling kecil adalah kelingking. Kecil kayaknya nggak berguna ya. Buat nenteng nggak bisa ya. Buat ngelukis apa-apa nggak bisa, buat macam-macam juga nggak bisa. Tapi ada satu yang dibutuhkan oleh kelingking ini. Ada nggak kalau orang ngorek nguping pakai jempol? Saya mau tanya nih, ada nggak orang mau bersihin hidungnya pakai jempol? Bisa melar tuh jempol, bisa melar tuh hidung ya. Tapi ini sangat dibutuhkan. Yang paling kecil sekalipun di antara anggota tubuh kita, itu sangat dibutuhkan. Amin, ibu-ibu. Kalau belakang kita gatel, siapa yang mau bersih? Apa kaki kita? Apa hidung kita? Kan enggak. Makanya tangan kita yang kita harus pergunakan. Oleh sebab itu kita nggak bisa, gue tangan nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak bisa. Jadi semuanya udah Tuhan ciptakan khusus di tempatnya masing-masing untuk menjadi kesatuan tubuh Kristus. Saya sebagai ketua WBI nggak bakal bisa jadi ketua kalau nggak ada anggota. Bangku jadi anggota saya, nggak bisa kan? Jadi jangan suka bermegah. Makanya oleh karena keadaan kita, kalau kita nggak punya anggota, kita nggak bakal jadi ketua. Kalau kita pendeta besar sekalipun, kalau nggak ada jemaatnya, siapa yang menkhotbahin? Halo ibu-ibu, benar nggak? Jadi kita harus saling membutuhkan, saling menyatu, saling menopang. Jadi tidak ada lagi perbedaan di antara ibu yang satu dengan ibu yang lain. Dan yang merasa kecil pun tidak usah merendahkan diri. Wah udah deh, gue nggak bisa begitu. Kita semua sekali lagi saya tekankan, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, satu keluarga. Satu keluarga. Jadi oleh sebab itu mari kita mau saling menopang, kita mau saling menolong, kita mau saling membantu, kita mau saling dengar apa yang ibu-ibu lain katakan. Seandainya kita dalam keadaan tidak baik, mungkin lagi kesasar melenceng jalannya, ada satu orang yang negur, itu berarti ibu itu mengasihi kita. Kalau kita nggak mengasihi orang ngapain? Istilah kasar ngomongnya mau melalang kek lu, mau melintang kek lu, mau celentang kek, mau tengkurap kek, gue gak mau tahu. Karena kita tidak mengasihi. Kalau kita saling mengasihi satu tubuh dalam Kristus, dalam wadah WBI di tempat ini, kita harus mau dibangun. Kita harus mau ditegur. Kita harus mau dinasehati. Supaya semuanya kita ini menjadi tubuh yang lengkap. Bu Mariati bilang kalau berdiri, satu aja yang gak bisa berdiri. Apa tahan dia berdiri pakai begini kayak orang disetrap? Sama, penderitaan Bu Mar sama saya sama. Tapi saya selalu lawan. Gue pasti bisa. Kalau orang lain bisa jalan sampai ujung, gue pasti bisa. Walaupun mungkin dengan tertatih-tatih. Tapi kemauan kita, keinginan kita harus jalani supaya lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin ya ibu-ibu ya. Jadi kita mau sekali lagi dengar saat ini, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Enggak kepala jalan sendiri ngegelinding, waduh ngeri bener lihatnya kan nggak mungkin kan. Kepala ngegelinding sendiri nggak mungkin, tapi mesti ada yang menopang lewat leher kita, lewat pundak kita, semuanya. Jadi akhirnya berjalan baik.
Mata yang melihat, jalan kiri tuh nggak becek. Kaki yang melangkah. Kalau kita mulai mungkin mau terjatuh, tangan kita yang bergerak. Kita pegangan sama orang atau apapun yang kita bisa pegang supaya kita berjalan. Amin. Sekali lagi saya bilang, jangan lagi ada perbedaan di antara kita. Ya, supaya lewat kehidupan kita yang hari lepas hari menggunakan anggota-anggota tubuh kita dengan baik. Dan lewat wadah WBI di tempat ini walaupun kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Apalagi sekarang cabai lagi mahal. Jadi jangan minder, jangan malu ngaku kalau kita ini anggota GBI Gunung Sari yang di rel kereta api ya. Malu ngakunya. Kadang-kadang yang mau diakuin gereja gede, hebat, luas, anggotanya ribuan. Tapi orang-orang itu kenal kita enggak? Halo? Orang-orang itu kenal kita enggak? Enggak kenal. Tapi kalau kita yang adanya, kita bukan nggak mau banyak-banyak, kita juga maunya berlipat-lipat kali ganda jemaat. Tapi dengan adanya yang sebegini, kita mau jaga utuh persaudaraan kita. Supaya lewat wadah WBI, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan harum. Kalau kita berbuat kebaikan sama orang, orang bisa tanya, dari gereja mana dia? Oh, Gunung Sari. Ya, dari gereja mana tuh ibu-ibu? Baik banget, dari Gunung Sari. Jadi kita jangan pernah malu, walaupun kita berada di wilayah Gunung Sari yang cuman segini, tetap kita menjadi wanita-wanita yang unggul, yang militan, yang terus mengejar kebenaran, supaya Gunung Sari lewat WBI dipermuliakan dan diagungkan. Bukan kuat dan gagahnya kita, tapi oleh karena kemurahan kita, kemurahan Tuhan dianugerahkan buat kita, sehingga kita mampu tampil beda dari antara ibu-ibu yang lainnya. Kalau ibu-ibu di wadah WBI sama dengan ibu-ibu yang di luar WBI, ngerumpi, ya. Terus akhirnya hasil-hasilnya ujung-ujungnya jadi ngejelekin orang, sama. Malu kita di WBI kalau kita justru WBI yang bisa membawa orang, membawa jiwa untuk datang ke tempat ini. Jadi jangan suka, dia udah gak bakalan datang dah, susah, gak bisa. Doa kita setiap hari sebut nama-nama siapa yang mungkin kita mau jangkau tapi kita gak mampu untuk bicara. Lewat doa, pasti Tuhan dengar. Amin. Lewat perkataan kita. Jangan asal ngomong doang, asal bunyi. Di orang gak enak, di kita sih enak. Jangan. Mana bisa orang bisa bertobat seperti itu. Kita harus mau merangkul dia, membawa dia untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita. Amin. Ayat yang selanjutnya yang ke-23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Tadi saya udah bilang kelingking ya. Mungkin ada orang yang mungkin itu baru anggota yang satu. Mungkin kayaknya dia tuh nggak bisa apa-apa loh. Kayaknya doanya nggak bisa gitu ya. Seringkali kan nyanyinya juga suaranya fals. Jangan ajak dia nyanyi deh. Kadang-kadang kan kita manusia seperti itu ya. Tapi kita nggak bisa berbuat itu. Yang tidak elok kita buat elok, kita ajarin. Kita kasih pengertian. Supaya satu saat nanti dia bisa sama dengan kita. Ya, jangan mau bagus sendiri, jangan mau menang sendiri, jangan mau hebat sendiri. Kita mau WBI semua di sini hebat, bagus. Ya, luar biasa. Yang ke-24. Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Sekali lagi, jangan ngelecehin orang yang nggak punya. Jangan ngelecehin orang yang nggak bisa. Ya, justru
dengan keadaan dia seperti itu, gimana ya supaya dia bisa, gimana supaya dia dimuliakan orang-orang seperti orang memuliakan saya. Kita ajak, yuk kita gabung, yuk kita sama-sama, yuk kita mari kita selalu ajak mereka untuk sama seperti kita. Bisa nggak ibu-ibu? Halo? Bisa nggak ibu-ibu? Bisa, asal ada kemauan. Kalau cuek bebek, ya nggak bisa. Ya, cuek bebek. Jadi kita mau belajar empati sama orang, belajar simpati sama orang, belajar peduli sama orang. Sekalipun mungkin dia tidak bisa apa-apa. Yang nggak bisa apa-apa juga jangan ketakutan. Nggak mau doa, ntar disuruh doa. Nggak mau datang, ntar gue disuruh begini, begitu, enggak. Pemimpin juga tahu yang mana bisa, yang mana nggak bisa. Jadi dia bisa lihat. Ya, sekali lagi ibu, jangan merendahkan diri sendiri. Ya, di mata Tuhan kita semua sama. Di mata Tuhan kita semua sama. Makanya Tuhan ciptakan kita wanita. Kita mau datang sama-sama seperti nyanyian tadi. Seperti wanita yang datang mengurapinya. Kita mungkin saat ini nggak ketemu Yesus seperti zaman dulu. Nggak bisa ngurapin pakai kaki, disekak sampai rambut. Tapi kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Beserta anggota-anggota tubuh kita. Puji Tuhan, tepuk tangan. Makanya saya bilang kalau memuji Tuhan jangan kumur-kumur. Tepuk tangan, angkat ya angkat. Jangan setengah tiang kayak bendera. Ya, angkat tangan, angkat yang tinggi. Jangan cuma ya kayak bendera. Bendera setengah tiang artinya apa? Orang yang berarti hati kita padam. Ya, jangan. Kalau kita mau hadirat Tuhan ada selalu dengan kita. Di rumah maupun di tempat ini. Hadirat Tuhan tuh dimanapun bisa ada. Bukan di gereja ini yang pakai musik, pakai AC, pakai segala macam. Di rumah, kalau kita undang hadirat Tuhan dengan segenap hidup kita, Tuhan hadir. Benar. Seringkali saya merasakan hal itu. Jadi nggak perlu orang banyak, nggak perlu musik. Bukan kita nggak perlu saat ini, nggak. Di rumah jangan, bukan di gereja sih nggak enak, nggak bisa. Yang penting hati kita persembahkan kepada Tuhan. Dimanapun kita ada, Tuhan hadir. Ya, bukan hanya di baitnya yang kudus, tapi di rumah kita. Khususnya ciptakan suasana surgawi di dalam diri kita sendiri. Jangan kalau nemuin masalah, mulai kayak pepaya, panjang banget, susah banget deh. Aduh, orang nanya juga udah gak bisa tahu deh, mukanya udah gelap banget. Kan ciptain sendiri itu, sebenarnya hadirat Tuhan ada. Kemuliaan Tuhan pasti ada buat kita. Kalau hati kita, ini loh Tuhan, hati saya. Penuhi hatiku Tuhan dengan urapan yang kudus. Penuhi hatiku Tuhan dengan pujian, penyembahan. Beri kerinduan Tuhan buat setiap kami untuk boleh memuji Engkau. Apa yang kita bisa? Kita mau puji Dia. Supaya suasana surgawi tercipta di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Ya, nggak usah nunggu ke gereja. Hadirat Tuhan ada enggak? Setiap hari kita mampu menghadirkan hadirat Tuhan. Kalau hati kita ini dipenuhi oleh keinginan kita untuk memuji dan siap. Ya, para pelayan khususnya yang memuji Tuhan. Bukan memuji cuma di altar sini saja. Tapi setiap hari di kehidupanmu, belajar memuji, mengasah untuk memuji Tuhan setiap hari. Supaya saat tampil di mimbar ini, hadirat Tuhan hadir menyertai kita. Kita mau asah, kita mau perbanyak pujian penyembahan dalam hidup kita. Supaya apapun yang terjadi, ada kan nyanyiannya, apapun yang terjadi, di dalam hidupku tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mungkin yang sedang kita alami saat ini lagi nggak enak. Lagi nggak enak banget. Mungkin soal keuangan, soal penyakit, soal suami, soal anak. Nggak enak deh. Tapi kita mau tetap mengabdikan diri kita. Tetap hidup dalam pujian dan penyembahan. Jadi apa yang kita perkatakan membangun orang. Jangan apa yang kita perkatakan jadi sandungan buat orang lain.
Itu kita harus benar-benar perhatikan. Supaya kita punya omongan tuh gak sia-sia. Gak cuman omdo, gak tong kosong bunyinya nyaring. Tapi setiap perkataan yang kita keluarkan, itu boleh membangun kehidupan orang lain. Seorang demi seorang. Saat ini mungkin saya sedang tidak enak, putus asa. Tapi ada seorang ibu yang menguatkan saya. Itu jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Ya. Terus ayat yang ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi kita satu keluarga, tubuh Kristus dalam wadah WBI, jangan sampai ada perpecahan. Kalau emang mungkin ada kesalahan, ada perkataan, kita nggak usah diem simpen dalam hati, terus dibenci, dimusuhin, akhirnya timbul kepahitan. Kalau udah pahit susah mau dimanisin lagi, susah banget. Tapi kita mau belajar. Siapa nih yang nyakitin hati saya nih? Contoh, Titin misalkan, ya Titin. Aduh, Titin ngomong gak enak banget tuh kedengarannya. Kita kan rasanya, aduh, nggak bakalan gue nanya dia, enggak. Kita mau samperin si Titin, kita nanya, Tin, kok lu ngomong kayak gitu sih? Emang kenapa? Kan bisa baik-baik. Jangan langsung diputusin, orang itu jahat, gue benci sama dia. Gue gak mau lagi nanya sama dia. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Saya seringkali juga bilang sama Amoy, kalau ada apa-apa kita ngomong aja. Gak usah disimpan. Kan sampah gak boleh disimpan, bau. Waduh, kalau disimpan terus belatungan. Ngegrogotin nih di hati. Lama-lama kanker. Kanker awalnya dari kepahitan hati. Karena pahit hati jadi seanggota tubuh jadi sakit, lemes. Mikirin omongan orang sih enggak. Maka saya lebih suka tegur orang secara langsung. 4 mata. Dan orang itu tidak bakalan marah. Kalau kita nanyanya baik. Jangan nuding, menghakimi. Nah itu yang enggak benar. Siapa juga marah. Tapi kita mau belajar hikmat dari Tuhan. Kan di firman Tuhan ada. Barang siapa ada saudara kita seiman yang gak beres, kita harus tegur. Ya, kita harus pertama 4 mata dulu nih kita tegur. Kalau lama-lama gak bisa, yuk kita bawa penatua yang lain. Coba deh supaya orang ini beres gitu. Lama-lama baru kita serahin ke Bapak Gembala. Jangan-jangan dikit-dikit Bapak Gembala. Bapak Gembala, udah berat urusannya, udah berat. Urusan jemaat udah berat. Jadi kita bisa mau mengatasi WBI sendiri. Ya karena hati kita penuh belas kasih sama orang. Amin ibu-ibu. Mau belajar kayak gitu? Ayat, jangan cuma maunya aja ya. Ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Ya, jadi bukan berarti dia digebukin, gue mau digebukin. Bukan begitu artinya. Kalau dia sedang menderita, yuk kita coba empati. Kenapa ya dia bisa kayak begitu? Coba kita juga belajar, kalau gue seperti itu gimana ya? Jadi kita nggak bisa nyalain orang. Kalau ngomongnya orang paling gampang, tapi kalau kita ada di posisi yang seperti itu, bisa nggak kita ngatasin? Ya, jadi kalau ada orang yang sedang dalam begitu, jangan dinyinyirin. Apalagi ibu-ibu nih, paling gampang bener deh. Ya, 1 patah bisa 10 patah. Ya, jangan dinyinyirin. Terus, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Amin nggak? Betul. Satu anggota yang sedang dalam keadaan sukacita, kita semua turut merasakan sukacita. Jangan diiriin. Tadi kan dinyinyirin. Kalau ada anggota yang berhasil, yang hebat, mungkin pengikut Tuhannya baru sebentar, tapi dia udah maju, udah jadi WL, udah jadi pendeta mungkin, udah jadi penatua apapun, jangan diiriin. Kita mesti cari tahu, kok dia bisa gitu ya, hebat ya, saya mau Amin. Jadi jangan diiriin, yang susah jangan dinyinyirin, yang berhasil jangan diiriin. Ya, kalau kita mau seperti itu, yuk kita bareng-bareng sama-sama.
Kok dia bisa hebat kayak gitu? Kenapa ya? Karena mungkin pergumulan dia, hati dia itu betul-betul datang kepada Tuhan. Sementara yang lain cuman ada orang yang diibadah di bangku, tapi hatinya melanglang buana tuh kemana-mana, ya. Jadi mana bisa hal seperti itu dilakukan sama orang yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Ngerti ya Ibu ya? Yang susah jangan dinyinyirin, yang hebat jangan diiriin. Ya. Ayat selanjutnya, karena jika satu, udah tadi ya. Karena kita adalah, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kepala kita adalah Kristus, kita adalah jemaatnya, terdiri dari berbagai-bagai anggota. Talenta kita di mana? Ya, talenta Amoy cuci piring ngepel, yang dia suka akuin. Dia kalau suruh nyanyi ngapain nggak bisa, tapi dia gercep kalau mesti ngebersih. Itu talenta. Tidak semua orang sama seperti itu. Ya, halo, tidak semua orang sama. Siapa yang talenta suka menyanyi, memuji? Saya belum tentu bisa kayak gitu. Jadi masing-masing hidupkan talenta kita yang ada. Supaya tangan berjalan sesuai dengan kaki kita. Ya, mata berjalan sesuai dengan kepala kita yang lagi jalan. Ya, jangan mata nyuluh ke kiri, tapi kita melangkahnya ke kanan. Ya, nggak ada sampai-sampainya kayak begitu. Oleh sebab itu mari kita mau siap dinasehati. Kita mau siap ditegur oleh firman Tuhan. Kalau ada seseorang apalagi yang lebih tua negur kita, jangan dianggap bawel dia, berisik dia. Jangan. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya. Bukan kebetulan saya jadi ketua, enggak. Siapapun yang jadi ketua nantinya, kita harus dengar-dengaran kepada ketua yang kita ada. Jangan ngelecehin, jangan nyepelein. Ya, karena di firman Tuhan juga ada, jangan usik orang yang sudah kuurapi. Ya, kalau semua orang yang ada di tempat ini, berarti memang Tuhan sudah izinkan untuk berdiri. Mau dia pendeta kayak atau mungkin dia belum pendeta kayak, kita mau dengar. Yang kita dengar adalah kebenaran firman Tuhan. Selama orang itu berdiri memberitakan firman, itu berarti kebenaran yang diberitakan. Kecuali dia berdiri ceritain tuh tentang femina, tentang masak-memasak, tentang urusan segala macam, itu berarti nggak usah didengerin. Ya, tapi selama dia memberitakan firman dengan baik, kita harus dengar. Nggak peduli siapa yang berdiri di sini. Jadi dalam arti kata jangan mengidolakan seseorang. Saya dulu idola, benar. Walaupun dia bukan seiman dengan kita, tapi ceramah dia tuh adem ayem, enak. Tapi akhirnya tahu-tahu, waduh, dia punya simpenan, dia punya istri kedua. Jadi mulai dua orang berontak, apalagi ibu-ibu. Jadi jangan mengidolakan seseorang. Yang kita idolakan adalah Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kita sebagai hamba Tuhan dipakai jadi alatnya untuk bisa memberitakan kabar baik, menceritakan hal-hal yang baik, supaya ibu-ibu bisa dengar kebenaran firman. Ngegali firman gak gampang. Ya, apalagi untuk menceritakan tentang hal-hal. Jadi jangan suka ngenyek hamba Tuhan. Siapapun yang berdiri di sini, ya, itu adalah hamba yang diutus Tuhan. Kalau kita mengidolakan seseorang, saat kita datang nih, kita pikir Ibu A atau Bapak A, taunya bukan, mulai dia gelisah hatinya. Gua kira dia, nggak taunya bukan. Jadi ya di firman Tuhan dari awal sampai akhir nggak masuk di telinga, apalagi dalam hati. Ya, makanya yang kerinduan kita adalah saat hari Jumat kita rindu untuk ketemu sesama anggota tubuh Kristus, berdoa bersama, memuji bersama, menyembah bersama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Jadi pulang pasti enak. Kalau kita hatinya udah nggak beres dari awal datang tidak putuskan itu, ya udah. Cuman orangnya doang di bangku, menuin bangku, hatinya di mana-mana. Pulang bawa penderitaan, datang bawa penderitaan, pulangnya apa lagi? Betul nggak ibu-ibu? Apalagi pulang, aduh gue nyesel datang dah.
Gue kirain dia yang hot banget, gak taunya ini. Gue kira dia yang pujian, gak taunya ini. Jangan, sekali lagi, jangan mengidolakan seseorang. Yang kita idolakan sekali lagi, Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Karena kekekalan ada di dalam dia. Kalau hamba Tuhan itu sementara. Sementara. Ya, kebaikannya mungkin ada batasnya. Tapi kebaikan yang Tuhan berikan buat kita sampai hari ini, itu kebaikan yang abadi, yang tidak pernah habis. Kasih dan rahmat-Nya tak habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian dalam Tuhan kita bersaudara.